Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khandarati Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syuhada wa syalihin wal malaikatul muqarrabin khususan musannif handal kitab Syekh Abu Hamid bin Muhammad Ghazali wa khususan wa nasaban wa khususan Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimakumullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumih karim. Amin ya rabbal alamin. Al-Babus Tsani, ya, malam ini kita melanjutkan kajian kitab Ihya Ulumuddin juz 2 membahas tentang uzlah, ya. Sebelumnya sudah dibahas tentang tokoh-tokoh sufi yang mendukung uzlah dan tokoh lain yang mendukung mukhalatoh. Ya, mukhalatoh itu tetap hadir di tengah masyarakat, ya, dengan segala dinamikanya. Kemudian Imam Ghazali juga menguatkan argumentasi-argumentasi yang berkaitan dengan uzlah dan mukhalatoh. Jadi intinya bahwa Imam Ghazali memberikan keleluasaan bagi para salik untuk mengukur diri, ya, mengukur diri kira-kira ya apakah dirinya sudah mampu memenuhi syarat untuk uzlah atau tidak. Nah, ya, jangan sekali-sekali memaksakan dan jangan sekali-sekali memiliki tujuan yang salah di dalam uzlah ini. Jika salah niat, salah tujuan, maka akan berakibat pada salahnya hasil. Ya, kita pernah mendengar ada seorang yang mengaku menjadi nabi. Ini kalau diteliti latar belakangnya ngaji Ihya, kemudian dari buku terjemahan, lalu mempraktikkan uzlah, terus akhirnya ngaku-ngaku jadi nabi. Nah, ini salah satu contoh yang nyata bahwa di wilayah ruhani, di wilayah spiritual itu juga beragam dan banyak sekali godaan-godaannya. Ya, jangan sampai tadi salah niat, apalagi ini tidak mendapatkan, ya, bimbingan dari seorang guru. Ini yang perlu ditekankan di dalam praktek uzlah. Kalau sekiranya kita memang belum siap, ya sudah, tidak apa-apa. Ya, jangan memaksakan diri. Sebab kalau memaksakan diri, hasilnya juga bukan maslahah tapi madharat. Itu contoh, ada orang yang baru ngaji tasawuf, hatinya kesemsem, terus memutuskan pengen uzlah. Sementara dia harus kerja di kantor, menafkahi anak istri, ya, dia pengen mengejar kesolehan individual, ya, dengan cara meninggalkan tanggung jawab. Ini tidak dibenarkan. Dan pada zaman Nabi, orang-orang yang mempraktekkan cara seperti ini itu sudah ditegur oleh Nabi langsung, ya. Pada malam ini kita akan melanjutkan, yaitu Al-Babus Tsani, bab yang kedua, ya. Bab kedua ini membahas fi fawaidil uzlati, membahas tentang faidah-faidah uzlah, wa iliha, ya, dan faktor-faktor yang, ya, menarik. Wa kasfil haqqi, dan tersingkapnya al-haq, ya. Ini harus dipahami, ya, kenapa Imam Ghazali menggunakan kata al-haq. Ibnu Arabi juga sering menggunakan kata al-haq. Nah, bagi orang yang mengkaji ilmu tasawuf, yang sudah memahami betul apa perbedaan antara al-haq dan Allah,
itu pasti sudah ngerti maknanya. Tapi kalau yang tidak paham ilmu tasawuf, al-haq akan dipahami, al-haq itu apa? Ya kebenaran. Gitu. Kebenaran yang mana? Bingung lagi. Jadi al-haq di istilah dunia tasawuf, khususnya tasawuf yang bercorak falsafi atau ilmu-ilmu hakikat, ini memiliki makna berbeda dengan kata al-haq bagi ulama fuqaha. Ya, ini harus dipahami. Kalau menurut fuqaha kata al-haq ya kebenaran. Ya. Tapi kalau menurut Ibnu Arabi, menurut Imam Ghazali gitu, al-haq itu punya makna yang lebih mendalam. Ya, bukan sebatas kebenaran dalam pandangan ulama fikih gitu. Maka di sini penting kalau orang yang tidak memiliki latar belakang pemahaman tasawuf falsafi menerjemahkan al-haq itu pasti akan terjebak pada al-haq secara letterlek kebenaran. Tapi kalau yang sudah paham ajaran-ajaran tasawuf falsafi, ya melihat kata al-haq ini sudah hatinya itu sudah nyocoki, sudah sesuai. Seperti penggunaan kata Imam Ghazali, wakas fil haqqi, dan tersingkapnya al-haq. Man al-haq ini beda dengan ya kata Allah. Al-haq ini sebagai nama lain dari tajalli wujud. Jadi wujud alam semesta, ya ini sebagai tajalliyatnya. Nah, ini sebagai istilah yang digunakan oleh para sufi itu dengan istilah lain al-haq. Lah, al-haq ini bukan Allah, tapi al-haq ini perwujudan tajalli, ya, perwujudan dari tajallinya Allah. Gitu. Nah, ini yang kalau kita perumpamakan dengan wujud fisik gitu ya. Matahari dan sinar matahari itu beda. Matahari itu sumber sinarnya, sedangkan sinar matahari itu bias. Itu perumpamaan ini untuk memudahkan pemahaman, membedakan antara al-haq dan Allah. Jadi sinar matahari itu adalah dengan kata lain sebagai al-haq, karena bias dari cahaya matahari. Tapi bias cahaya ini bukanlah dia matahari. Gitu. Nah, maka perumpamaan ini ya kalau kita memahami dari sisi kajian tasawuf falsafi bahwa al-haq itu adalah wujud tajalliyat, wujud alam semesta ini ya, adalah sebagai wujud al-haq. Ya. Maka ketika Imam Ghazali menggunakan wakas fil haqqi, yaitu tersingkapnya dalam memahami wujud alam semesta. Jadi tersingkap batiniahnya. Melihat gunung tidak sebatas lihat objek fisiknya, tapi hatinya terkoneksi, bisa eling, bisa ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melihat lautan yang begitu luas dengan panoramanya, mata memandang, kemudian hati bisa terkoneksi, eling, mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika mata memandang wujud alam semesta, hati terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka wakas fil haqqi ini memiliki makna yang sangat dalam. Ini kalau orang yang sudah mengkaji ilmu tasawufnya Ibnu Arabi, dia paham. Tapi kalau orang yang tidak punya background pemahaman itu, menerjemahkan al-haq
ya, dan tersingkapnya kebenaran. Ini kebenaran yang mana ini kan? Padahal yang dimaksud oleh Imam Ghazali dan para sufi lain, wakasfil haqqi itu tersingkapnya mata batin dalam melihat wujud alam semesta ini bisa memandang, mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, proses kasful haqqi ini butuh perjuangan, butuh proses. Tidak bisa ujuk-ujuk, tidak bisa langsung paham. Gitu. Maka secara teoritis, untuk mencapai pemahaman pada tahapan teoritis ini juga perlu kejernihan akal dan kejernihan batin. Sebab kadang akal menolak. Kalau akalnya itu sebatas akal rasional, gitu ya. Ya, contoh dia memandang wujud alam semesta. Ini wujud ya wujud, gitu. Memandang Allah terpisah. Allah ya Allah, wujud ya wujud. Nah, bagi ahli kasfi, ya seperti Ibnu Arabi, Imam Ghazali, Allah ya sebagai Al-Khaliq, sedangkan wujud alam semesta sebagai tajallinya, kenyataannya. Maka melihat tajallinya langsung ingat eling kepada yang mencipta. Itu namanya kasful haqqi. Nah, tujuan orang uzlah, ya tujuan orang uzlah itu orientasinya harus ke sana, kasful haqqi ini. Dengan uzlah itu, ya selama dia meninggalkan aktivitas duniawi, ya misalkan untuk bekerja dia izin dulu, ya untuk kholwat selama 10 hari misalkan. Ya, bagi yang punya keluarga selama 10 hari ini nafkah untuk anak dan istri dicukupin dulu, ya kemudian untuk kaitannya urusan-urusan diselesaikan dulu, sehingga dalam 10 hari ini misalkan kholwat itu pikirannya fokus, ya sudah menuju Allah, tidak ditarik urusan SPP anak, tidak ditarik urusan belanja istri, tidak ditarik masalah sangkut paut urusan dengan orang. Makanya kalau tidak memenuhi syarat tadi, ketika dia kholwat dengan beban pikiran yang masih macam-macam, itu di dalam kholwatnya ya hanya jasadnya aja yang dia posisi kholwat, cuma pikirannya ini melayang-layang kemana-mana. Nah ini yang harus dipahami. Jadi syarat untuk kholwat itu harus dipenuhi, ya baik bekal secara lahir, bekal ilmu maupun bekal secara batin, ya jangan sampai kholwat ini menjadi pelarian. Maksud pelarian begini, dia lagi posisinya ya sedang kesulitan, sedang ada masalah, kemudian kholwat ya. Jadi tujuannya ini kholwat ini sebagai pelarian dari masalah yang sedang dihadapi. Ini juga tidak akan mendapatkan apa-apa. Ya tadi saya katakan mungkin jasadnya dia kholwat karena berada di satu tempat yang jauh dari orang banyak, tapi pikiran dan hatinya tetap kemerungsung dan tidak bisa fokus menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka target orang yang kholwat untuk kasful haq, tersingkapnya mata batin, bisa memandang wujudul haq, ya dalam melihat alam semesta, ini sulit akan tercapai. Nah, berbeda dengan orang yang sudah memiliki bekal ilmu. Oh, ilmunya sudah mapan, syariatnya mapan, hakikatnya mapan, ilmu torekohnya mapan, zikirnya istiqomah, ekonominya mapan, mau kholwat izin sama anak istri, mendapatkan ridho dan restu. Ya, kolega-kolega dikabari, izin saya selama 10 hari, ya,
akan ada urusan gitu. Jadi nggak ada beban dengan hukul adami, tidak ada. Ketika hukul adami sudah bisa diselesaikan, maka tinggal satu, yaitu fokus menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Ini jadi tujuan untuk kholwat itu, goalnya itu ada. Ya, jadi jangan sampai kholwat menjadi pelarian, menghindari masalah, gitu. Atau kholwat untuk mencari kesaktian, ya, itu juga termasuk tipu daya di dalam kholwat. Ya, tujuan kholwat menurut Imam Ghazali ini sudah disingkapkan, yaitu tersingkapnya mata batin sehingga memiliki anugerah bisa memandang al-haq, yaitu memandang wujud alam semesta dengan senantiasa mampu memandang dan mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. I'lam, ya, i'lam. I'lam, ketahuilah. Ini fi'il amar. Fi'il amar berarti maksudnya Imam Ghazali nasihati kita. Ketahuilah. Ya, kalau bahasa santri, ngerti siro. Ketahuilah. Jadi namanya amar ini ya perintah, termasuk himbauan yang serius. Ya. Supaya bisa menjadi sikap hati-hati kepada para salih. Maka di awal langsung Imam Ghazali menggunakan kata i'lam. Ya. I'lam, ketahuilah, anna ikhtilafan nasi, sesungguhnya perbedaan manusia, fi hadza, ya, di dalam masalah ini, yudhahi ikhtilafuhum fi fadilatin nikah wal uswiyah. Ya, hampir sebanding dengan perbedaan para manusia atau para ulama fi fadilatin nikahi, di dalam membahas keutamaan nikah. Oh ya, wal ajubati, dan menyendiri itu nggak mau nikah. Bahasa sekarang itu jomblo. Ini. Jadi ini hampir sama persoalan perdebatan soal uzlah atau mukhalatoh itu sama dengan perdebatan soal keutamaan nikah dan jomblo, gitu kan. Ada kalanya nikah dianjurkan karena dengan berbagai macam alasan untuk meneruskan keturunan, generasi, ya. Karena kalau kita tidak punya keturunan yang soleh, ya nanti siapa yang akan melanjutkan dakwah Islam? Kalau kita nggak punya keturunan anak yang soleh, nanti siapa yang mendoakan kita ketika kita sudah wafat? Gitu. Ini pentingnya anak. Kalau anak penting, anak soleh penting, berarti nikah juga menjadi penting. Tapi kalau nikah ini membawa madorot, ya, misalkan dengan nikah itu yang semula dia itu mendekatkan diri kepada Allah, ya, istilahnya dikatakan orang yang soleh, orang yang ahli ibadah. Kemudian setelah nikah dapat istri yang tidak sejalan, ya, akhirnya konflik berkepanjangan. Ya, mau menjalankan dakwah dilarang, menjalankan ini dilarang, menjalankan ini dilarang. Ini akhirnya menimbulkan masalah. Nah, ketika ada persoalan seperti itu, ya, ini harus dicarikan solusinya.
Maka kalau kita melihat ada beberapa guru sufi yang sampai akhir hayat tidak menikah, nah itu berarti beliau punya argumentasi itu. Dan itu sifatnya personal, tidak boleh untuk dijadikan teladan. Ya. Artinya ini sifatnya kasuistis. Ada seorang tokoh atau seorang ulama, seorang sufi yang dia tidak menikah sampai akhir hayat, ya mungkin dengan berbagai macam alasan itu ada, tapi ini tidak bisa dijadikan sebagai teladan, ya, sebab kita tetap merujuk pada sunnah Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. An nikahu sunnati, nikah itu sunnahku. Faman rogiba an sunnati falaysa minni, barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, dia bukan golonganku. Nah, bagaimana dengan orang ini? Kasuistis, tidak bisa digeneralisir. Karena orang-orang yang seperti ini ya dia sudah menghabiskan waktunya ya semata-mata untuk Allah. Bagaimana hukumnya? Ya boleh-boleh saja, karena ya ada beberapa tokoh ya sufi ya sampai akhir hayat ya tidak punya istri, dan juga ya ada beberapa tokoh di Nusantara yang pernah saya baca itu juga ada yang tidak punya istri. Tapi ini bukan berarti dijadikan landasan bagi para pemuda-pemuda yang sulit mencari jodoh gitu ya. Saya ngikutin gaya sufi itu, jomblo seumur hidup gitu ya. Ini nggak bisa dijadikan rujukan, karena itu sifatnya kondisional. Allah yang mengkondisikan, bukan kehendak kita dan bukan kehendak dia. Itu. Maka kalau memang keutamaan kita itu harus menikah, ya itu berarti maslahahnya lebih besar. Gitu. Tapi andai ada 1-2 orang yang tidak menikah sampai akhir hayat, tapi memiliki argumentasi yang kuat karena memang dikehendaki oleh Allah, ya itu nggak ada masalah. Gitu. Saya pernah silaturahmi ya terhadap ya ulama sufi ya sekitar tahun 2000-an ke atas sedikit. Ya beliau dikenal seorang arifin billah, seorang ulama ahli hakikat. Beliau memiliki ya kemampuan baca kitab kuning luar biasa, kemampuan ke alfiyah luar biasa. Ya, ketika saya silaturahmi, beliau sering mengutip nadum-nadum alfiyah dengan penafsiran hakikat. Jadi menarik, mengurai ayat-ayat Al-Quran juga dengan penafsiran hakikat. Nah, di sini saya menemukan titik temu, nyambung. Tapi uniknya beliau tidak nikah. Ya usianya sudah 60-an waktu itu ya. Sampai akhir hayatnya tidak menikah. Kenapa? Orang-orang yang seperti ini tidak bisa dijadikan teladan bagi umat secara umum. Karena beliau punya khususiyah yang tidak bisa dipahami oleh orang umum. Itu. Beliau lebih enjoy dan nikmat secara rohani dengan cara seperti itu. Nah, ini jangan sampai disalahpahami. Oh, syekh itu aja begitu. Kalau saya ingin jomblo seumur hidup, ya jangan. Ya, karena mungkin kita ada tugas ya untuk menjadi istilahnya melahirkan generasi-generasi penerus ya, supaya muncul generasi penerus yang berkualitas ya harus menikah. Karena tanpa melalui nikah ya dari mana kita mau punya anak putra-putri yang soleh dan solehah ini ya. Jadi Imam Ghazali menjelaskan, jadi perdebatan soal kholwat dan mukhalatoh itu sama persis dengan perdebatan atau penjelasan soal keutamaan nikah atau tidak. Ajubah itu ya tadi jomblo ya.
Waqad dzakarna, dan kami telah mengingatkan, menyebutkan, anna dzalika, sesungguhnya demikian itu, yahtalifu, berbeda, bihtilafil ahwali wal asqas. Nah, ini Imam Ghazali sudah menjelaskan bahwa yang demikian itu maksudnya ada ulama yang menikah dengan melahirkan generasi yang soleh-solehah. Ada juga, tadi saya ceritakan, ada ulama sufi yang beliau tidak menikah karena ada bihtilafil ahwal dan asus, karena perbedaan situasi dan perbedaan individu yang tidak bisa digeneralisir. Gitu. Ya, ini yang harus dipahami, jangan disamaratakan. Gitu. Ini yang harus dipahami. Bihasa bima fasolnahu, sesuai dengan penjelasan kami ya tentang soal tersebut, min afatin nikah, dari bahaya nikah, wa fawaidihi, dan faedahnya nikah. Gitu. Imam Ghazali sendiri juga sudah membahas tentang afatnya nikah, bahaya nikah, dan faedah-faedah nikah. Ya, afat yang dimaksud di sini ini jangan sampai nikah itu akhirnya menjadi jalan yang menyebabkan jauh dari Allah. Ini afat. Seharusnya bagaimana? Nikah itu menjadi sarana untuk takarub ilallah. Maka untuk menjadikan nikah sebagai sarana takarub ilallah, ya syarat di dalam nikah itu kan ada kufu, ada kafaah. Harus memiliki kesesuaian. Soal satu, yaitu pemahaman keagamaan. Contoh, kalau suaminya itu ya pecinta ilmu tasawuf, ilmu torekoh, ya tentu istrinya, calon istrinya juga harus memiliki pemahaman ilmu tasawuf dan torekoh. Sebab kalau sejalan, nanti ketika berumah tangga nyambung, oh suaminya lagi zikir, oh zikirnya lama, oh dipahami. Oh suaminya lagi ada kegiatan dakwah, kegiatan misalkan organisasi torekoh, bisa memaklum, bisa menerima. Ini kalau nikahnya itu memenuhi syarat kufu atau kafaah. Coba kalau nggak kafaah, yang suaminya itu pecinta tasawuf dan pecinta torekoh, ternyata istrinya, calon istrinya dari kelompok yang tidak sejalan. Contoh, suaminya mau belajar tasawuf, itu ilmu sesat, ya kan? Ini ilmu bid'ah. Ya, ini akhirnya rumah tangganya berantem terus. Sebab tidak terjadi kufu di dalam fikrah diniyah, dalam pemikiran keagamaan. Begitu juga dalam hal sia-sia, ya. Suaminya ya karena aktif di organisasi A, ya tentu sudah punya harokah dan fikroh. Tiba-tiba dapat istri yang tidak sejalan. Ya, contoh misalkan dapat orang yang punya pemikiran menolak konsep negara bangsa. Pokoknya yang sesuai Islam itu ya khilafah. Misalkan punya istri seperti ini, ini juga akan problem di dalam rumah tangga. Karena apa? Tidak sejalan di dalam fikrohnya tadi, sehingga tidak ada dukungan, dan ini menjadi afat, menjadi bahaya. Itu, maka kufu di dalam nikah ini penting, sejalan lahir batin, ya, sejalan dalam hal pemikiran, sejalan ya di dalam tujuan, yaitu menjadikan nikah sebagai sarana untuk takarub kepada Allah. Ini penting. Gitu. Suaminya misalkan suatu ketika mau kholwat, ya kalau di Naksabandiah itu ada kholwat 10 hari, diizinkan, ngerti, memahami.
gitu. Misalkan suaminya pas waktunya ada kegiatan kholwat, pas lagi tidak punya duit, tapi istrinya punya, bisa mendukung. Ya silahkan Pak, ini dana saya dipakai dulu. Mendukung karena ngerti arahnya, ngerti orientasi yang akan dilakukan oleh suami. Nah, ini seperti Rasulullah SAW ketika beliau kholwat di Gua Hira itu didukung full oleh istrinya Sayyidah Khadijah. Ya, disiapkan bekal untuk ya selama seminggu, 2 minggu. Itu disiapkan oleh Sayyidah Khadijah. Dan Sayyidah Khadijah memberikan kebebasan Nabi Muhammad ya untuk melakukan kholwah karena Pak, secara ekonomi Sayyidah Khadijah sudah cukup secara materi. Karena Sayyidah Khadijah tahu bahwa suaminya ini calon nabi, ya dipersilahkan untuk melakukan uzlah untuk menggali potensi rohani yang memang nabi, ya Nabi Muhammad itu ya sudah jelas maksum, akan tetapi proses sunatullahnya ini harus dilaksanakan. Ya harus kholwat dulu, harus turun naik Gua Hira selama bertahun-tahun. Jadi ini satu contoh bagaimana kholwat ini ya, ini menjadi penting dan harus memenuhi syarat tadi. Maka kaitannya dengan pernikahan ya, mencari calon istri atau suami yang sejalan dalam pemahaman keilmuan ini penting, karena akan beban kita melangkah itu akan menjadi ringan dan enteng gitu. Ini Imam Ghazali ini luar biasa ya, sudah menjelaskan masalah ini secara detail sekali. Fakadzalika, maka demikian itu al-qaulu, ucapan fi man nahnu fih ya, terhadap sesuatu yang kami ada di dalam masalah ini. Falnadkur, maka kami akan menjelaskan awalan pertama kali fawaidul uzlati, keutamaan atau faidah-faidah uzlah. Jadi Imam Ghazali menjelaskan pertama kali tentang faidah-faidah uzlah. Wahya, dan bermula fawaidul uzlah itu tangkosimu terbagi apa fawaidul uzlah ila ida kepada beberapa faedah diniyah yang bersifat agama, wa dunyawiyah, dan bersifat duniawi. Ya, ila fawaid diniyatin wa dunyawiyatin. Dibuat mudhuf ilaih enggak apa-apa. Yaitu faedah yang terkait kepada agama diniyah dan juga faedah yang bermanfaat untuk duniawiyah. Gitu. Jadi uzlah itu ya tidak sebatas orientasinya keuntungan akhirat, tidak, tapi mendapatkan 2 aspek, akhirat dapat, dunia juga dapat. Itu faedah-faedah dari uzlah ya. Jadi di sini jelas Imam Ghazali menyampaikan bahwa uzlah yang baik adalah uzlah yang memiliki manfaat dunia dan akhirat. Contoh, uzlahnya seorang salik ya dalam menuju Allah memang proses untuk pembersihan lahir dan batin. Maka ketika dia uzlah bisa mengosongkan hati pikiran dengan riyadhah mujahadah, maka pasca uzlah akan muncul sikap yang mahmudah, yang terpuji, akhlak yang mulia. Ini faedah dari uzlah. Jangan sampai uzlah jalan, tapi setelah uzlah menjadi individu yang egois, individual, tidak mau tolong-menolong sesama tetangga, tidak mau berbaur dengan tetangga. Nah, ini
uzilahnya tidak memiliki manfaat. Tapi uzilah yang baik, misalkan dari kalangan eksekutif, ya dia setelah menyisakan waktu untuk uzilah, setelah uzilah, hilang penyakit-penyakit batiniahnya, tiba-tiba ya dalam ibadahnya bisa muncul keikhlasan, tiba-tiba bisa menjadi pribadi yang dermawan, yang dahulunya itu ya kalau mendapatkan rezeki larinya ke maksiat, tapi setelah dia melakukan proses ini akhirnya punya kesadaran penuh, dia lebih mudah mengeluarkan harta untuk mengeluarkan zakat, infak, menolong orang. Ini berarti ada manfaatnya terhadap lingkungannya. Dia punya kepedulian, hadir di tengah masyarakat, memberikan pencerahan, memberikan solusi. Nah, ini manfaat dari uzlah, ya, hasil dari uzlah. Jadi jangan sampai kita memahami uzlah ya itu yang sering disebut asketisme, yaitu meninggalkan, lari dari dunia, kemudian dia milih urusan akhirat, hanya ibadah zikir. Nah, ini ya berarti dia tidak paham dengan teorinya Imam Ghazali. Kholwat yang demikian oke, tadi dengan syarat-syarat. Cuma pasca kholwat, pasca uzlah harus memiliki kemanfaatan di tengah masyarakat. Nah, ini yang sering dilupakan. Jadi orientasi uzlah tidak semata-mata individual, tapi memang untuk membersihkan lahir dan batin. Tapi setelah bersih lahir batin, dia hadir di tengah masyarakat, itu bisa menjadi oase, bisa menjadi memberikan pencerahan kepada umat ya, atau di tengah masyarakat. Ini manfaat bagi orang yang uzlah. Contohnya siapa? Ya Rasulullah. Rasulullah SAW secara pribadi maksum, terjaga dari dosa. Tapi untuk menapaki jalan spiritual, mulai dari nikah sampai usia 40, Rasulullah itu aktivitas hanya bolak-balik ke Gua Hira, karena diberikan keleluasaan oleh istri tercintanya yang dikenal ya, seorang yang kaya raya, ya, kalau zaman sekarang seorang yang milioner, ya, sehingga memberikan kebebasan kepada Rasulullah. Nah, setelah Rasulullah melakukan uzlah, tapi uzlah Rasulullah itu kan bolak-balik, tidak meninggalkan syarat totalis, tidak bolak-balik, ya. Kemudian sampai akhir titik uzlahnya mencapai kebersihan lahir dan batin, atau dengan kata lain ya sudah mendapatkan anugerah ma'rifah. Maka orang-orang yang sudah ma'rifah ini ketika hadir di tengah masyarakat akan memberikan solusi, akan memberikan ketentraman, akan memberikan kedamaian di tengah masyarakatnya. Nah, ini manfaat dari uzlah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Maka teori uzlah ini penting. Rasulullah sebelum merevolusi akhlak ya penduduk Madinah dan Makkah, ya Rasulullah kholwat dulu. Setelah kholwat, beliau mendapatkan pencerahan lahir batin, sudah mendapatkan power secara rohani, mendapatkan mandat, kemudian dakwah di tengah masyarakat Arab, di tengah masyarakat Mekah, sekalipun tantangan awal begitu berat, tapi punya kekokohan di dalam himmah, ya, tidak pernah mundur sedikit pun. Akhirnya Rasulullah bisa menundukkan keangkuhan masyarakat Mekah, keangkuhan masyarakat Madinah, sehingga mereka bisa berbondong-bondong masuk Islam. Itu buah dari uzlah yang dilakukan oleh Nabi sekitar 15 tahun. Nah, ini contoh lain terkait dengan tokoh yang saya teliti, yaitu Kiai Santri misalkan, ya, dalam buku yang baru ini. Yang Santri juga sama. Beliau setelah berguru dengan berbagai ulama-ulama di Jawa, ya, dari Magetan,
dari Ponorogo, Tegalsari, kemudian dari Gresik, ya Kiai Sidik, ya, kemudian beberapa ulama yang lain. Setelah mendapatkan ilmu, beliau uzlah di Gunung Salak. Ya, selama sekian tahun uzlah kholwat di Pondok Gusti. Setelah itu selesai, istilahnya sudah mendapatkan pencerahan secara rohani atau sudah ma'rifah, beliau turun untuk memberikan pencerahan kepada umat. Nah, disitulah Kiai santri mendidik ya tokoh-tokoh generasi bangsa seperti ya Hos Cokro Aminoto, Soekarno, itu dulunya ngajinya sama Kiai santri. Nah, tapi Kiai santri memberikan pencerahan ini setelah beliau melaksanakan kholwat tadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah, kemudian contoh yang santri ini sejalan dengan apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali, bahwa uzlah ini harus memiliki impact yang positif terhadap perbaikan akhlak umat, terhadap perbaikan ya istilahnya dalam bahasa yang sekarang bisa melakukan revolusi mental maupun spiritual kalau dirinya sudah melakukan terlebih dahulu. Gitu. Maka keberhasilan kepemimpinan Rasulullah, ya Rasulullah sudah uzlah dulu, sudah kholwat dulu. Gitu. Nah, misalkan zaman sekarang kalau orang yang belum kholwat, belum uzlah, maka sangat sulit menundukkan, merubah akhlak, ya karena di dalam dirinya belum bisa dirubah. Gitu, ya. Jadi kholwat yang disampaikan oleh Imam Ghazali ini memiliki faedah baik dari sisi diniyah, berarti dari sisi spiritualitas maupun sisi duniawi, yaitu kemanfaatan di tengah masyarakat. Ya. Wadiniyatu, dan bermula manfaat dari sisi agama, tangkosimu itu terbagi ilama yumkinu min tahsilit ta'at, yaitu kepada sesuatu yang mungkin dapat menghasilkan ketaatan. Itu. Jadi manfaat dari uzlah secara agama yaitu memperoleh tambah taatnya. Contoh yang ukuran sederhana, sholat 5 waktunya tertib, tepat waktu, ditambah sholat sunnah rawatibnya, ditambah sholat sunnah yang muakkad atau ghair muakkad. Jadi bisa meluangkan waktu khusus untuk ibadah kepada Allah. Ini manfaat dari salah satu kholwah yang terkait dengan ketaatan. Bagaimana dengan orang yang kholwat, dia menyepi, hanya tidur-tiduran toh, gitu kan. Ya kholwat jauh dari anak istri, di tempat yang sepi. Tapi tidak bisa menjaga waktu-waktu ibadah kepada Allah, tidak bisa menjaga ketaatan kepada Allah. Ya ini buat apa? Ya, kholwat sih kholwat di tengah gunung, tapi tidur terus waktunya digunakan sehari-hari. Ya, hanya sesekali zikir. Nah, kalau yang demikian ini berarti dia tidak memahami. Ya, harus memahami. Kalau niatnya kholwat, ya sudah taqarrub ilallah. Maka di tradisi Naksabandiyah itu di dalam kholwat 10 hari itu waktunya selama 24 jam itu sudah teratur. Jam sekian untuk zikir, jam sekian untuk ngaji, jam sekian untuk kegiatan, itu sudah jadi tidak ada waktu yang terbuang sia-sia. Nah, ini artinya apa yang disampaikan oleh Imam Ghazali itu berarti benar, ada asar, ada efek. Oh, ketaatan semakin nambah. Ketaatan, ukuran ketaatan gampang. Sholat 5 waktunya menjadi tertib, bisa tepat waktu, bisa 5 waktu, ditambah sholat sunnah rawatib dan sholat sunnah yang lainnya. Ini berarti ketaannya semakin
bertambah. Nah, mafhum mukhalafah bagaimana kalau dia kholwat taatnya nggak nambah, nah, itu kan? Ya tadi kholwatnya hanya sekedar supaya jauh dari keluarga, terhindar dari masalah, ya sama saja dia pulang tidak akan memberikan manfaat apa-apa. Ya, ini. Jadi minta silit to'ah yaitu semakin tambahnya ketatan fil kholwati di dalam kholwat wal muwaddobah alal ibadah. Muwaddobah itu bisa melaksanakan secara rutin ibadah-ibadah ya selama dia kholwat nanti. Zikirnya istiqomah, karena setiap thariqah itu kan punya metode zikir yang berbeda-beda. Itu bisa dilakukan dengan istiqomah dan tepat waktu. Nah, ini manfaat dari kholwah itu seperti itu, gitu ya. Jangan sampai hanya pindah tempat, ya. Di tempat kholwat jagong, istilahnya ngobrol ngalor ngidul ngerasain orang sini, apalagi di dalam kholwat bahas masalah politik. Ini ya lebih baik di rumah saja, karena nggak ada manfaatnya. Jadi maka ini penting. Oh, kalau dia sudah mau kholwat berarti harus dijaga, bisa memanfaatkan waktunya untuk menambah ketaatan dan muwaddobah fil ibadah. Muwaddobah itu bisa menjalankan tugas-tugas ibadah ya secara tertib dan istiqomah itu. Wal fikri, nah, fikri itu pikirannya itu pikiran yang sudah bisa mulai merenung. Jadi pikiran bukan sebatas mikir, tapi pikiran sudah merenung. Ya, karena waktunya digunakan ibadah, digunakan zikir, itu nanti pikiran kita ketika merenung itu pasti akan mendapatkan pencerahan ilahiyah. Karena efek dari riyadhah mujahadah selama kholwat, efek dari zikir, efek dari istiqomah tadi. Pasti yang dipikirkan itu akan ada nur ilahiyah terkait dengan masalah spiritual dan rohani. Oh, tiba-tiba paham masalah ilmu. Tiba-tiba soal ini paham tiba. Nah, ini namanya fikir yang didasari dengan perenungan, yang didasari dengan riyadhah mujahadah, maka bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa tarbiyatul ilmi, dan mendapatkan bimbingan ilmu. Maka di dalam kholwat ini kalau di ada pengajian rutin supaya ilmunya nambah. Jadi ilmu ini tetap harus kita cari, kita dengar, supaya kita ngerti tata cara ibadah yang benar, supaya ngerti ilmu-ilmu batiniah yang benar. Kalau kholwat ini berkaitan dengan aspek batin, maka ilmu yang cocok ya ilmu batin. Jangan sampai kholwat yang dijelasin ilmu fikih, gitu kan. Dia kholwat yang dibahas ilmu nahwu shorob, gitu kan. Karena kalau orientasi yang sudah kholwat itu ya yang dibahas ilmu tasawuf, ilmu hakikat, ilmu thariqah. Untuk mempertajam pemahaman, mempertajam praktek, mempertajam keilmuannya. Itu jangan sampai kholwat tapi yang dibahas ya, apalagi yang bahas ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya, ini ya sia-sia saja ini ya. Dah, saya kira ini dulu, nanti kita akan lanjutkan. Jadi menarik sekali penjelasan Imam Ghazali soal uzlah ini. Ternyata yang disampaikan itu sangat ya visioner ya, tidak sebagaimana yang dipahami oleh para pengamat yang menuduh Imam Ghazali adalah tokoh yang menyebabkan kemunduran Islam karena ajaran asketisme, yaitu lari dari dunia kemudian fokus untuk urusan akhir. Ternyata tidak ya. Uzlah yang diajarkan Imam Ghazali adalah uzlah yang nantinya membawa manfaat baik secara spiritual maupun secara duniawi, yaitu bermanfaat bagi masyarakat sekitar ya. Cukup sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.